Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart level 1 yaitu supplier, perusahaan, dan customer. Lalu level 2 yaitu perusahaan dan level 3 detail dari masing-masing modul atau business process. Untuk level 1 dimulai dari perusahaan yaitu mencari supplier. Lalu mencatat daftar belanja, kemudian supplier akan menerima daftar belanja. Setelah itu supplier mengirim PO dan perusahaan akan menerima PO-nya. Apabila setuju, maka akan dilakukan shipping oleh supplier dan apabila tidak, akan mencari supplier lain. Setelah dilakukan supplier, maka perusahaan akan menerima barang dan menjual barang ke customer. Lalu customer akan melihat harga dan brand dan memilih barang. Apabila setuju, maka customer akan membeli barang. Apabila tidak, maka customer akan melihat harga dan brand lain untuk dipertimbangkan. Setelah customer membeli barang, maka perusahaan akan menerima permintaan pembelian dari customer, kemudian mengirimkan barang ke customer, dan customer menerima barang. Untuk flowchart level 1 selesai. Lalu flowchart yang kedua dimulai dari accounting, yaitu memberikan budget pembelian kepada bagian purchase. Untuk di sebelah kirinya, yaitu ke bagian purchase, menerima budget dan memesan barang kepada supplier. Setelah itu menerima pesanan dari supplier, apabila ada pesanan lain maka akan memesan barang ke supplier lagi, apabila tidak akan menjual barang kepada customer. Lalu untuk bagian sales akan mendapatkan uang hasil penjualan. Setelah itu, bagian accounting akan menerima uang penjualan, menghitung laba kotor, dan secara bersamaan di bagian sebelah kanannya setelah memberikan budget, pihak HRD akan mengalokasikan karyawan untuk seluruh kegiatan proses, lalu menghitung masing-masing jam kerja karyawan dan kontribusinya, dan memberikan list gaji kepada bagian accounting. Setelah itu, pihak accounting akan mendapatkan list gaji. Dan dari menghitung laba kotor dan list gaji tersebut, pihak accounting akan membayar gaji karyawan. Untuk flowchart kedua selesai, dan selanjutnya flowchart ketiga yang dimulai dari accounting, yaitu memberikan budget pembelian kepada bagian purchase, lalu pada bagian purchase menerima budget dan memesan barang kepada supplier. Lalu supplier akan menerima daftar pesanan dan mengirim pesanan. Lalu bagian purchase akan menerima pesanan dari supplier. Apabila ada pesanan lain, maka akan kembali lagi yaitu memesan barang ke supplier. Apabila tidak, akan dilanjutkan oleh bagian sales, yaitu menjual barang kepada customer. Selanjutnya, customer akan melihat harga dan brand. Lalu memilih barang, apabila setuju maka akan membeli barang, dan apabila tidak akan mempertimbangkan kembali harga dan brandnya. Setelah itu, pihak sales akan mendapatkan uang hasil penjualan. Setelah itu, pihak accounting akan menerima uang penjualan, dan flowchart yang ketiga selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.